tahun 2021 ini beliau sebagai Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelatihan yang pernah diikuti saya rasa cukup lengkap ini sejak tahun 2003, 2005, 2008 di Klatim tingkat 3, dan yang terakhir tahun 2021 kami dapat update Pak Direktur ini juga sudah mengikuti di Klatim 2 tahun 2021 ini. Selamat Pak Direktur, mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat dan lancar karirnya begitu. Untuk mempersingkat waktu, saya rasa kita semua sudah tidak sabar ya mendengar paparan dari Pak Direktur, terutama para mahasiswa ini, karena mereka ini juga mendapatkan mata kuliah manajemen bencana, kemudian organisasi dan manajemen keselamatan kebakaran, dan beberapa mata kuliah penunjang lain seperti psikologi bencana dan seterusnya. Dan Pak Evan juga selama ini memberikan Pak Direktur beberapa materi-materi tersebut. Tapi alangkah lebih baik kalau Pak Direktur juga memberikan pokok kebijakannya, kira-kira begitu. Ya. Kami persilahkan Pak Direktur waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik yang tadi diwakili oleh Bapak Imam Basori, yang kami hormati Kepala Prodi RKK Bapak Catur Setiawan, yang kami hormati Kepala Laboratorium Bapak Jafar Amiruddin, serta para dosen yang hadir pada kesempatan ini, serta Sivitas Akademika UNJ yang kami banggakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sekali pada kesempatan ini, khususnya kepada UNJ yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Kementerian Dalam Negeri untuk ikut berpartisipasi di dalam kuliah umum awal tahun program studi rekayasa keselamatan kebakaran Universitas Negeri Jakarta. Dan apresiasi yang sangat tulus, sangat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, karena yang kami tahu juga bahwa program studi rekayasa keselamatan kebakaran ini merupakan satu-satunya program studi S1 di Indonesia, sebagaimana tadi telah disampaikan, dan mudah-mudahan yang telah dirintis oleh UNJ ini bisa diikuti oleh universitas-universitas lainnya. Bapak, Ibu yang kami hormati, pada Pak Jafar, pada sesi kali ini, saya akan berbagi tugas dengan Pak Evan, karena saya akan menyampaikan hal-hal umum nanti yang secara teknis akan disampaikan oleh Pak Evan, karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pada lebih kurang 30 menit ke depan kami ada rapat terkait evaluasi PPKM yang akan berakhir pada hari ini, khususnya Jawa Bali, dan akan kita perpanjang, entah apakah nanti akan diperpanjang atau seperti apa, kita masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, tadi sudah disampaikan bahwa sesungguhnya Indonesia ini adalah negara yang sangat rawan terhadap kejadian bencana dan kebakaran. Dan kata lain, tidak ada satu daerah pun, baik itu provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia ini yang terbebas daripada bencana. Yang membedakan adalah
tipe dan leveling daripada bencana pada masing-masing daerah. Ada daerah yang bencananya lebih didominasi oleh gempa bumi, semisalnya di wilayah Sumatera. Sementara di wilayah lain didominasi atau lebih menonjolnya adalah terkait dengan bencana banjir ataupun tsunami. Inilah kondisi yang ada di Indonesia pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana kondisi Indonesia yang sama-sama kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang tidak ada satupun kabupaten kota dan provinsinya yang terbebas dari itu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, sekali lagi kami dari Kementerian Dalam Negeri menyambut baik dan berterima kasih sekali kepada UNJ yang telah memiliki prodi yang mandiri terkait dengan penanganan kebakaran ini. Sejak tadi sudah disampaikan, kalau saya nggak salah tangkap, prodi ini mulai mandiri pada tahun 2017 dan telah 4 angkatan yang telah mengikutinya. Mudah-mudahan dengan keberadaan prodi di UNJ ini akan bisa ikut berpartisipasi aktif ke depannya di dalam menangani bersama-sama kita menangani kondisi bencana yang ada di daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk diketahui oleh teman-teman mahasiswa khususnya, sekarang ini seluruh provinsi, kabupaten, kota telah membentuk dinas pemadam, dinas penyelamatan dan pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk seluruh provinsi, kabupaten, kota. Namun kondisi SDM-nya masih sangat memprihatinkan. Hampir tidak ada ASN, baik itu PNS maupun P3K-nya, yang ada di SKPD ataupun OPD Dinas Damkar Provinsi Kabupaten Kota di Indonesia ini yang memiliki keahlian atau kompetensi khusus yang terkait dengan keselamatan kebakaran. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, teman-teman mahasiswa, ini adalah kesempatan baik bagi Anda yang sudah dididik secara khusus oleh UNJ untuk merebut dan mengisi kekosongan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, serta teman-teman mahasiswa, berbicara kita terkait dengan kondisi gempa bumi, kondisi bencana yang ada di Indonesia. Bisa terus deh. Sebelumnya. Terus lagi. Terus. Ya. Nah, ini beberapa kondisi bencana alam, jenis ancaman bencana yang ada di Indonesia. Seperti tadi saya katakan, ada gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang ekstrim, angin topan, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta epidemi. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya ulangi lagi bahwa tidak ada daerah yang terbebas dari ancaman ini. Namun tinggal level dan ininya saja yang berbeda, yang membedakan jenis daripada ancaman itu. Kalau kita berbicara mengenai bencananya, semua daerah memiliki itu.
untuk mengatasi serta menangani permasalahan ini, supaya sebagaimana tadi telah disampaikan untuk melaksanakan amanat undang-undang, maka teman-teman memiliki peran dan kesempatan yang besar untuk bergabung di pemerintahan maupun di kementerian, lembaga maupun swasta. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara terkait dengan urusan bencana dan kebakaran, sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bencana kebakaran itu belum termasuk ke dalam 32 urusan pemerintahan. Tidak dalam urusan wajib pelayanan dasar, tidak juga dalam urusan wajib, tidak dalam urusan pilihan. Masih belum tercantum sebelum adanya Undang-Undang 23 tahun 2014. Akibatnya menimbulkan kendala bagi pemerintah daerah di dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencananya, yang mengakibatkan oleh karena itu diperlukanlah landasan hukum untuk penyusunan rencana dan program dalam kaitan dengan bencana dan kebakaran ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mahasiswa UNJ yang kami hormati, kami banggakan, di dalam Undang-Undang 23 tahun 24 lanjut tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa urusan bencana dan kebakaran adalah merupakan urusan wajib yang masuk dalam urusan ketentraman ketertiban. Dengan kata lain, dari urusan wajib yang 6, salah satunya adalah urusan Trantibum dan Linmas, yang mana urusan Trantibum dan Linmas ini dibagi di dalam 3 sub urusan, yaitu pertama, Trantibum yang kalau di dalam penerapannya di pemerintah daerah dan pusat, urusan Trantibum ini dipanggu atau dilaksanakan oleh teman-teman polisi Pamong Praja. Sementara sub urusan bencana kalau di daerah provinsi, kabupaten, kota dilaksanakan oleh OPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan untuk kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu, karena sesuai dengan amanat undang-undang, maka ketiga urusan ini khusus yang masuk dalam rumpun urusan Trantibum dan Linmas ini adalah merupakan urusan wajib yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga saya informasikan kepada teman-teman mahasiswa sekalian, walaupun undang-undang telah mengamanatkan seperti itu, namun di daerah masih ada beberapa kendala yang belum sepenuhnya urusan wajib, khususnya urusan bencana dan kebakaran itu menjadi prioritas dalam pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang menjadi alasan maupun kendalanya. Salah satu adalah jumlah SDM yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan di Provinsi, Kabupaten, Kota yang sangat kurang sekali. Sudah sangat kurang, maka mereka pun dari segi kompetensinya tidak ada yang khusus berasal atau memiliki kompetensi keselamatan, kebakaran, dan bencana sebelum mereka masuk ke dinas-dinas tersebut. Yang ada adalah teman-teman yang berasal dari fakultas atau kompetensi umum yang kemudian dijadikan atau mengikuti diklat
maupun sejenisnya terkait dengan bencana dan kebakaran. Oleh karena itu, dari awal tadi saya sampaikan, kami dari Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh UNJ di dalam melahirkan prodi khusus untuk keselamatan dan kebakaran ini. Insya Allah, harapan kami, teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi mengikuti kuliah di UNJ untuk prodi ini, ke depannya bisa bersama-sama kami, bersama-sama kita untuk mengisi kekosongan yang ada, baik itu di pemerintahan maupun di swasta atau perusahaan. Jujur Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini kondisi yang sangat dibutuhkan seperti instruktur untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran. Itu di luar DKI, di luar Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsi-provinsi lain sangat minim memiliki pegawai atau ASN yang memiliki keahlian ini. Ini di pemerintahan. Sementara peraturan pemerintah sendiri mengharuskan pada Dinas Damkar maupun kepada perusahaan-perusahaan industri harus memiliki tenaga yang memiliki spesialisasi dan keahlian sebagai instruktur untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran. Satu poin kemenangan dari UNJ manakala mahasiswanya nanti bisa bersama-sama untuk bergabung dan merebut kesempatan ini. Selanjutnya, kami dari Kementerian Dalam Negeri pun akan mendukung, mendorong, dan siap memfasilitasi manakala UNJ berkeinginan untuk Kementerian Dalam Negeri bekerja sama terkait dengan pelaksanaan PKL maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ke depan saya sudah berbisik dengan Pak Evan, Pak Moderator, Pak Jafar, bahwa insya Allah dari kami sendiri, dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat MPBK, Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, mungkin kami nanti akan sering berdiskusi dengan Bapak, Ibu, para dosen di UNJ terkait penanganan bencana dan kebakaran, dan kita akan melakukan MOU atau kerjasama terkait dengan kajian yang ada di Kementerian Negeri. Bapak, Ibu yang kami hormati, perlu juga saya informasikan Pak Jafar, para dekan, para dosen, dan mahasiswa, pada saat ini untuk Damkar, Dinas Damkar dan Penyelamatan telah memiliki jabatan fungsional sampai dengan untuk daerah sampai level analis ya Pak. Analis ya. Dan kemarin alhamdulillah tanggal 5 September sudah kami sudah dilakukan pelantikan secara resmi oleh masing-masing provinsi, kabupaten kota, oleh kepala daerah masing-masing untuk Dinas Damkar se-Indonesia yang jumlah totalnya lebih kurang 4.000-an. Nah, mudah-mudahan dengan adanya masukan dari UNJ nanti, kajian-kajian yang kita bisa lakukan bersama akan menambah bagi semangat dan langkah-langkah perbaikan
yang Kementerian Dalam Negeri lakukan demi memajukan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Bapak, Ibu yang kami hormati, Pak Jafar, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan secara umum, dan sebagaimana tadi saya sampaikan, karena saya mohon izin, saya harus meninggalkan dulu forum ini sebentar, karena ada pembahasan rapat persiapan bahan pimpinan untuk evaluasi pelaksanaan Mendagri PPKM yang untuk Jawa Bali berakhir pada pagi hari ini, dan untuk luar Jawa Bali akan berakhir pada minggu depan. Namun demikian, saya tetap memantau. Saya mohon kepada Pak Evan, dari awal saya sampaikan bahwa secara teknis akan dilanjutkan oleh Pak Evan nantinya, dan pada saat diskusi insya Allah saya akan upayakan untuk bergabung kembali Pak Jafar. Saya mohon izin dulu sebentar untuk menyiapkan itu, dan kalau masih ada waktu mohon berkenan supaya Pak Evan menjelaskan lebih detail terkait secara teknis untuk damkarnya. Saya kira demikian. Sementara saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Pak Edi, luar biasa. Foto bersama dulu dengan beliau Pak Jafar. Oh, foto bersama dulu. Baik, iya. Baik. Mohon panitia, para mahasiswa bisa dilakukan sesi foto bersama dulu dengan beliau sebelum beliau meninggalkan ruang Zoom meeting. Zalfa mohon diatur, atau Fajri silakan. Baik Pak, sebentar ya Pak. Ya. Oke, sudah mulai. Pokoknya Pak Jafar, izin Bapak, kami baik. dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktur MPBK, siap untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa UNJ yang sekarang udah angkatan keempat ini, baik untuk nanti mungkin ada kegiatan PKL maupun apapun, selama UNJ membutuhkan bantuan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri, saya dan Pak Evan siap untuk membantu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Direktur. Itu juga nanti ke depan ada beberapa kajian dari kami, mohon kesediaan dari Bapak dan para dosen yang ada di UNJ untuk membantu kami demi memajukan damkar kita dan BPBD kita. Salam sehat Pak Jafar. Salam sehat Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Sukses Pak Direktur. Siap. Saya izin Pak. Selalu Pak. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Direktur. Para hadirin sekalian, beberapa penjelasan dari Pak Direktur tadi saya rasa cukup luar biasa dan memberikan informasi-informasi penting selain terkait dengan kebijakan, juga informasi-informasi terkait dengan peluang bagaimana para lulusan program studi rekayasa keselamatan kebakaran ini bisa menempati posisi-posisi yang bisa memberikan kontribusi di dalam pengembangan masalah penanganan bencana dan kebakaran di Indonesia. Untuk hal-hal yang lebih lanjut dari poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi akan diuraikan lebih lanjut oleh Pak Evan Setiahadi. Ya. Mudah-mudahan Pak Evan berkenan untuk memberikan lanjutan materi yang mungkin juga sedikit
lebih menjelaskan berbagai poin-poin pokok yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Evan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, Pak. Yang terhormat Pak Moderator, Pak Jafar, Pak Catur, kalau masih bergabung Bapak Wakil Dekan, ya Pak Triyono, rekan sejawat dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, izin saya melanjutkan yang disampaikan Pak Direktur karena memang beliau tepat jam 10.30 ini harus menghadiri rapat bersama Pak Dirjen. 10.30 ini sudah tadi 10.30 terkait dengan PPKM karena memang kami laporkan kepada Bapak Ibu Sivitas Akademika UNJ, adik-adik mahasiswa, PPKM yang terkenal saat ini ya, yang menjadi isu seksi itu dapurnya ada di kami di sini. Pembatasan kegiatan masyarakat ya, itu PPKM yang dulu PSBB, sekarang PPKM itu dapurnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Karena terkait dengan pemerintah daerah gitu ya. Jadi kalau kepada sifatnya adalah instruksi kepada pemerintah daerah atau aturan kepada pemerintah daerah, garis lurusnya adalah kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga setiap minggu dan setiap 2 minggu sekali bersama dengan kementerian lembaga yang terkait, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perekonomian, dan lain sebagainya, Kemenkomarves, kita selalu mengevaluasi menggunakan indikator-indikator tertentu untuk pelaksanaan PPKM dan menggunakan leveling, apakah masuk dalam level tertentu 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan indikator-indikator yang telah disepakati. Izin saya memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin adik-adik 2018, 19, 20 sudah beberapa kali ketemu dengan kita. Ada yang bosan mungkin dengan saya, ada yang sebel dengan saya mungkin karena wah Pak Evan kalau ngasih tugas susah, terus nilainya agak pelit, tapi enggak juga. Kalau saya ngasih nilai kayaknya nggak pernah pelit. Saya baik hati dan tidak sombong. Izin ya. Nama saya Evan Nur Setiahadi. Saya lahir di Jogja. Saya pernah bersekolah di UGM, di STPDN, dan di Brawijaya Malang. Nah, itu kemudian sambil melanjutkan materi yang sampaikan Pak Direktur, sebelumnya mohon info Bapak, waktunya sampai jam berapa Pak Jafar? Untuk penjelasan dari Pak Evan kurang lebih sampai jam 11, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab begitu. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut Mbak Ika. Iya, ini tadi sudah disampaikan. Nah, ini dulu mungkin ini dulu. Ya, sebelumnya ya. Ini kami tadi menambahkan Bapak bahwa dalam hal penanggulangan bencana ada satu regulasi pemerintah yang menjadi pedoman kita semua, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Itu. Dalam Undang-Undang Screen-nya ya. kayaknya masih belum ganti sepertinya. Apanya Pak? Share screen-nya sepertinya belum ganti. Oh ya. Masih biodata Pak Evan ini Mas ya. Mungkin keluar dulu baru masuk lagi mungkin Pak. Apakah sudah sekarang Pak? Belum, mungkin keluar dulu, stop screen dulu, baru masuk. Ya. Baik, sambil berproses Pak. Memang jika keluar dulu nanti masuk lagi. Di Indonesia untuk kaitannya dengan kebijakan berarti kita tidak bisa terlepas dari regulasi Bapak ya. Tidak bisa terlepas dari namanya regulasi. Nah, kebetulan di Kementerian Dalam Negeri ini terdapat satu direktorat jenderal yang dulu bernama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum atau PUM yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Nah, ini memang kita terkait dengan hal-hal yang urusan pemerintahan secara umum yang ada di Republik Indonesia ini, begitu. Nah, bicara kebijakan kita tidak dapat terlepas dari namanya regulasi, Bapak. Nah, apakah sudah muncul, Pak, untuk slide-nya, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Nah,
Bicara kebencanaan, kita tidak dapat terlepas dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, sebelumnya, ya, penanggulangan bencana yang di dalam undang-undang tersebut diidentifikasi ternyata Indonesia ini terdapat 13 jenis ancaman bencana paling tidak, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan api, gunung, gelombang laut ekstrim, angin topan, kekeringan, kebakaran hutan lahan, dan epidemi atau wabah penyakit seperti yang saat ini terjadi, malah menjadi pandemi ya. Itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang di sana juga diamanatkan terbentuknya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang dulunya BNPB itu awal mulanya embrionya adalah di Satkorlak Kemendagri, Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana atau Satkorlak PB di Kemendagri. Namun seiring pada waktu itu terjadinya bencana besar yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian cukup besar, yaitu tsunami Aceh tahun 2004, maka dipandang perlu untuk membentuk lembaga penanggulangan bencana yang lebih komprehensif. Nah, maka berproseslah sejak tahun 2004 itu pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, itu apa latar belakangnya lahirnya BNPB yang kemudian di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tersebut juga diamanatkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia yaitu provinsi, kabupaten, kota juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disebut sebagai BPBD provinsi, BPBD kabupaten dan kota. Karena dia adalah bagian dari pemerintah daerah, maka lembaga tersebut adalah merupakan bagian dari pemerintah daerah yang sering disebut sebagai organisasi perangkat daerah. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, dia juga mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di mana di Undang-Undang 23 tahun 2014 tersebut, salah satu substansinya adalah mengatur tentang urusan pemerintahan. Lanjut Ika ke urusan pemerintahan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita sedikit flashback tentang tata pemerintahan atau tata negara. Kita ketahui bahwa urusan pemerintahan itu ada 3 kelompok besar, urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ada yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa itu adalah urusan luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, dan fiskal, serta agama. Ini kebijakannya langsung dari kebijakan pemerintah pusat. Tidak boleh pemerintah daerah berpolitik luar negeri, tidak boleh pemerintah daerah membuat lembaga pertahanan keamanan sendiri, tentara daerah Jawa Barat, tentara daerah DKI, tidak boleh Bapak. Yang ada mereka adalah instansi vertikal. Kodam, Kodim, Koramil, dan seterusnya merupakan instansi vertikal. Sama dengan justisi juga hukum, satu hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian moneter fiskal juga sama, artinya adalah keuangan dan fiskal nasional, satu mata uang, satu kebijakan ekonomi. Tidak boleh daerah bikin kebijakan ekonomi sendiri. Yang ada adalah pelaksanaan kebijakan secara nasional. Kemudian juga agama, jenis dan ketentuan tentang agama ditentukan oleh pemerintah pusat. Gitu. Kemudian ini ada urusan konkuren, urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada 6 urusan wajib, ada 18 urusan pilihan, ada 18 urusan wajib non pelayanan dasar, dan ada 8 urusan pemerintahan pilihan. Juga di sebelah kanan kelompok ketiga yaitu kelompok urusan pemerintahan umum, yang ini lebih kepada kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lanjut. Nah, ini menekankan tadi kembali bahwa sedikit saja flashback bahwa hanya ada 6 urusan wajib pelayanan dasar, wajib dan pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Trantibum Linmas, serta sosial. Nah, di dalam Trantibum Linmas ini ada 3 sub-urusan, Trantibum, bencana, dan kebakaran. Jadi kalau kita melihat asbabun nuzulnya, apa sih dasar hukumnya penyelenggaraan
tentang kebencanaan dan kebakaran, kita tahu, oh ada Undang-Undang 24 tahun 2007, ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang urusan pemerintahan. Lanjut. Nah, ini secara lebih jelas di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, di sana ada namanya kewenangan masing-masing level pemerintahan. Untuk nomor 2 dan nomor 3 yang terkait dengan kita saat ini. Nah, untuk urusan bencana, pemerintah pusat adalah bertanggung jawab atau melaksanakan tugas penanggulangan bencana yang sifatnya nasional. Provinsi adalah di level provinsi, kemudian kabupaten kota juga ada penanggulangan bencana di level kabupaten kota. Nah, kalau kebakaran, pemerintah pusat tugasnya adalah melakukan standarisasi, baik itu sarana, kompetensi, dan penyelenggaraan sistem informasi kebakaran. Untuk provinsi adalah penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran, dan untuk kabupaten kota ini adalah intinya, mulai dari pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat. Mengapa kabupaten kota menjadi sedemikian banyak tugasnya? Karena sistem pemerintahan kita saat ini adalah menganut asas desentralisasi atau pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui yang dinamakan otonomi daerah untuk menyelenggarakan dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam asas desentralisasi, pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan itu artinya mereka memberikan pelayanan langsung, ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah. Sehingga tugasnya, titik beratnya memang ada di daerah kabupaten kota. Lanjut, Ika. Baik, ini sudah disampaikan Pak Direktur tadi bahwa kita tidak ada daerah yang di Indonesia yang sekarang ini aman dari bencana. Kalau kita lihat pada, balik dulu, IRBI, Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2020, semua di Indonesia daerah ini adalah masuk dalam risiko sedang dan resiko tinggi, tidak ada yang resiko rendah. Karena setiap daerah pasti punya potensi dari 13 jenis ancaman itu, yang mana saja pasti punya. Nanti kita lihat di IRBI, Indeks Risiko Bencana tahun 2020, itu sudah terbit. Kemarin adik-adik angkatan 19, kuliah saya sudah cukup muntah-muntah untuk membaca IRBI dan kemudian mempresentasikan tentang IRBI. Nanti adik-adik yang baru juga akan ketemu kita tentang IRBI, Indeks Risiko Bencana Indonesia. Gitu. Lanjut. Nah, secara umum untuk manajemen penanggulangan bencana ini kita ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pada kondisi pra-bencana, ada kondisi tanggap darurat, dan ada kondisi pasca bencana. Nah, pada kondisi pra-bencana ini kita ada kegiatan-kegiatan yaitu tentang pencegahan dan mitigasi. Kemudian ada kegiatan namanya kesiapsiagaan. Pada tanggap darurat kita ada mengalami kejadian krisis. Nah, kita bagaimana manajemen krisis ini ada pada tahap tanggap darurat. Kemudian yang tak kalah penting dari bagian manajemen bencana, penanggulangan bencana adalah tahap pasca bencana. Ini kita sebut sebagai rehab, rekon, pemulihan, dan rekonstruksi. Ini secara umum seperti itu. Secara detail nanti izin Pak Jafar, kami juga di dalam mata kuliah penanggulangan bencana yang Bapak amanatkan kepada saya, secara detail masing-masing tahapan biasanya kami akan ajarkan gitu Pak. Lanjut, Ika. Ya, baik. Nah, ini yang mungkin perlu karena kita bicara tentang kebijakan. Kalau kita melihat kepada agenda RPJMN 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024, itu ada 7 agenda, mulai dari penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan sumber daya manusia, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Nah, ini nyambung dengan tadi yang kita sampaikan, ada namanya pelayanan dasar. Tadi yang urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar masyarakat itu pelaksanaannya diukur dengan namanya SPM atau standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
Juga ada yang keenam ini membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kemudian yang ketujuh agendanya adalah memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Lanjut. Ya, nah dari 7 agenda tersebut kemudian dijabarkan menjadi prioritas nasional. Ya, prioritas nasional yang kedua itu adalah untuk mengembangkan wilayah, untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kegiatan-kegiatan prioritasnya adalah yang terkait dengan kita adalah terkait pemenuhan pelayanan dasar. Apa yang disebut dengan pelayanan dasar? Pelayanan dasar adalah pemenuhan pelayanan hak dasar warga negara. Kalau bencana dan kebakaran sudah barang tentu sangat terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar. Dasar apa? Hak dasar untuk hidup, hak dasar untuk aman, dan hak dasar untuk selamat. Aman dari bencana, selamat dari bencana, aman dari kebakaran, dan selamat dari bahaya kebakaran. Itu yang disebut sebagai salah satu hak dasar. Selain tadi hak dasar untuk mendapatkan pendidikan, hak dasar untuk sehat, itu merupakan salah satu bagian-bagian dari pelayanan dasar. Lanjut. Nah, ini juga ada prioritas nasional yang keenam, terkait dengan ketahanan bencana dan iklim. Jadi kita masuk ke dalam 2 segmen penting dalam RPJMN itu menjadi prioritas. Ada PN2 dan PN6, ketahanan bencana dan iklim. Lanjut saja, Ika. Ya. Nah, tadi kami sebutkan Bapak Ibu bahwa terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang 6 tadi, pelaksanaannya di daerah itu diatur melalui namanya SPM atau standar pelayanan minimal. Kemudian kalau kita runtut tadi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan oleh Pak Jafar, di alinea keempat itu di sana ada tujuan bernegara. 1 dari 4 tujuan bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi dari apa? Dari ancaman bahaya, dari ancaman kebakaran, dan seterusnya. Kemudian kalau diturunkan ke dalam regulasi yang lain, ada Undang-Undang 23 tahun 2014, tadi juga ada Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mohon maaf terlewatkan, kemudian juga ada peraturan-peraturan pemerintah, dan dijabarkan lagi secara teknis dalam peraturan-peraturan menteri. Nah, kita bicara kebijakan, salah satunya adalah terkait Pemda, maka kalau Pemda garis lurusnya salah satunya adalah Permendagri. Walaupun tentang kebakaran dan bencana tidak menutup kemungkinan ada peraturan pemerintah sektor lainnya dan peraturan menteri sektor lainnya yang juga terkait. Misalnya ada Perka BNPB, ada Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, ada Permen PU tentang bangunan gedung yang di dalamnya juga mengatur tentang safety tentang gedung, ada safety kebakaran gedung, ada sistem ketahanan kebakaran lingkungan, itu diatur di undang-undang sektor juga yang lainnya. Jadi kita sinergi dengan kementerian lembaga yang lain. Kebakaran misalnya juga ada Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, juga ada Peraturan Menteri Sosial dan lain sebagainya. Nah ini karena kaitannya dengan penyelenggaraan SPM, kebetulan yang menelurkan SPM atau merumuskan SPM atau standar pelayanan minimal adalah di Kementerian Dalam Negeri, karena kaitannya langsung dengan Pemda. Hai pemerintah daerah, kamu laksanakan urusan wajib, pedoman pelaksanaannya adalah SPM. Kami atur melalui Permendagri, yaitu nomor 121 untuk Trandribum, nomor 101 untuk bencana, dan nomor 114 2018 tentang untuk kebakaran. Lanjut. Lanjut, Ika. Ya. Nah, ini Bapak, ini yang mendasar sekali mungkin ya. Jadi hal-hal pokok yang dapat kami sampaikan bahwa untuk urusan bencana ini ada 3 SPM atau standar pelayanan minimal yang harus
dilayani oleh pemerintah daerah terkait dengan kebencanaan. Apa saja? Yaitu pemerintah daerah harus menyelenggarakan pelayanan informasi rawan bencana. Ini wajib pemerintah daerah. Wajib pelayanan dasar, diukur melalui SPM. Untuk kebencanaan ada 3. Apakah itu? Yaitu yang pertama adalah pelayanan informasi rawan bencana. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi harus menyediakan informasi bahwa di kota dan Kabupaten Bekasi rawan terhadap bencana A, B, C, D. Minimal misalnya yang paling terlihat banjir, kemudian kebakaran, kemudian dan lainnya. Ini harus informasi ini harus disiapkan oleh pemerintah daerah, oleh masing-masing pemerintah daerah. Yang kedua adalah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Apabila kita sudah tahu, apabila Pemda sudah tahu resiko bencananya yang ada di daerahnya tersebut, maka dia harus melakukan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Oh, kalau daerah saya resiko terbesarnya adalah banjir, maka upaya apa yang harus dilakukan terhadap pencegahan banjir? Kesiapsiagaan apa yang harus dilakukan terhadap bencana banjir? Atau misalnya Sleman. Recording stopped. Atau Recording in progress. misalnya Sleman, dia rawan terhadap letusan Gunung Merapi. Nah, maka dia harus melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya letusan Gunung Merapi. Misalnya apa? Penyusunan rencana penanggulangan bencana, rencana kontingensi, kemudian kesiapsiagaan atau gladi atau simulasi. Makanya di Sleman mungkin ada secara berkala, tiba-tiba kesiapsiagaan, nanti dibikinlah simulasi sirine Gunung Merapi meletus, kentongan dipukul, masyarakat digeser ke daerah aman, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Ini 3 SPM, standar pelayanan minimal terhadap urusan bencana yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Lanjut, Ika. Nah, penanggulangan bencana ini memang suatu hal yang kompleks. Maka kemudian tidak bisa tanggung jawab ini hanya diserahkan kepada pemerintah saja. Namun harus seluruh komponen masyarakat mampu dan mau untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Maka kemudian kita tahu istilah kolaborasi pentahelik. Ini adalah terkait dengan aspek atau komponen pemerintah itu sendiri, komponen akademisi melalui pengkajian, penelitian, inovasi, rekomendasi, dan kebijakan, ada dunia usaha atau industri dan swasta, ada komunitas atau masyarakat, dan ada media atau melalui sosialisasi, diseminasi, dan edukasi. Nah, ini kolaborasi pentahelik. Komunitas adalah masyarakat atau komponen masyarakat, keluarga, dan diri pribadi. Maka kita mengenal jargon siap untuk selamat, dimulai dari diri sendiri. Gitu. Karena ketika kejadian bencana, kita tidak bisa mengandalkan orang lain, mengandalkan Fajri untuk nolong saya, mengandalkan tetangga untuk nolong saya, tidak bisa. Dalam hal tertentu yang bisa menolong diri sendiri adalah diri kita sendiri. Lanjut, Ika. Nah, SPM Damkar, kita untuk SPM Damkar sama dengan prinsipnya dengan SPM bencana. Nah, ini kita tadi sudah saya singgung bahwa SPM adalah pemenuhan hak dasar warga negara ketika terjadi bencana ataupun kebakaran. Nah, ini kita sekarang masuk kepada SPM pemadam kebakaran. SPM secara umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara. Tadi saya sebutkan hak dasar untuk hidup, hak dasar untuk selamat, dan hak dasar untuk aman yang wajib dilaksanakan oleh Pemda. Lanjut. Nah, kalau untuk Damkar ini hanya satu layanannya yang wajib disiapkan oleh pemerintah daerah, namun berangkai. Apakah layanan itu adalah penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran?
Jadi kalau ada kejadian kebakaran, standar pelayanan minimalnya adalah aparatur damkar, pemerintah maupun swasta itu harus mampu melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Ini sebuah rangkaian. Rangkaiannya apa saja? Lanjut. Nah, ini yang pertama terdiri dari rangkaian layanan respon cepat atau respon time, penanggulangan kejadian kebakaran. Di dalam penanggulangan kebakaran terdapat ketentuan respon time 15 menit sudah harus tiba di lokasi kejadian kebakaran oleh aparatur damkar pemerintah daerah maupun aparatur damkar swasta. Namun kalau industri dan swasta memang ruang lingkupnya terbatas lebih kepada lingkungannya. Sementara kalau pemerintah daerah selaku penguasa, selaku koordinator penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara daerah, dia harus melayani seluruh masyarakat. Kemudian ada layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran itu sendiri, kemudian layanan penyelamatan dan evakuasi, juga ada memberdayakan masyarakat atau relawan kebakaran, serta kemudian kita melakukan pendataan, inspeksi, dan investigasi kejadian pasca kebakaran. Ya, lanjut. Nah, kalau kita melihat yang disebut dalam dunia kebakaran, ada terkenal dengan namanya Panca Dharma Kebakaran atau Fire Services. Ya, secara internasional disebut sebagai Fire Services. Jadi pemadam kebakaran atau penanggulangan kebakaran itu meliputi aspek pencegahan dan pengendalian, pemadaman itu sendiri, penyelamatan atau rescue, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran. Ya, ini secara internasional disebut sebagai fire and rescue. Jadi tugas pemadam kebakaran tidak hanya memadamkan api saja, tapi dia juga harus pandai memadamkan api asmara. Kalau kata Mbak Ika, asisten saya seperti itu, gitu. Supaya tidak ngantuk, mohon izin Pak Jafar. Ya, kami lanjutkan sedikit lagi. Ya, nah itu ruang lingkupnya ternyata banyak sekali tugas-tugas pemadam kebakaran itu. Atau ruang lingkupnya dari aspek pencegahan kebakaran saja kita ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan terkait dengan regulasi di daerah, ya, kemudian ada inspeksi proteksi, ada pemetaan rawan kebakaran dan lain sebagainya. Lanjut, terkait dengan pemadaman sendiri kita harus juga bisa membuat tipologi kebakaran. Apakah pada bangunan gedung, pemukiman, pasar tradisional, hutan lahan, moda transportasi, atau pada B3 dan sebagainya. Kemudian lanjut, kalau penyelamatan itu selama ini yang sangat kita kenal ada water rescue, vertical rescue, collapse structure rescue atau bangunan runtuh, traffic accident atau kecelakaan transportasi, dan lainnya. Maka kita sering mendengar dan melihat betapa petugas pemadam kebakaran itu sering dimintain untuk bantu nyelamatin orang mau bunuh diri, kucing masuk sumur atau masuk animal rescue. Ini kurang Mbak Ika ya, animal rescue-nya belum. Kemudian juga bangunan runtuh dan lain sebagainya. Lanjut, ini pada aspek pemberdayaan masyarakat, ada kita membentuk sistem ketahanan kebakaran lingkungan, kemudian sosialisasi, pelatihan internal, fasilitasi ke masyarakat, kemudian pada aspek penanganan B3, banyak lagi yang harus kita lakukan terkait dengan industrial, kemudian terkait dengan material safety data sheet dan lain sebagainya, itu merupakan ruang lingkup dari penanganan B3. Lanjut. Ya, mungkin demikian itu Bapak secara umum yang dapat kami sampaikan. Hanya memang kami menyampaikan bahwa secara umum
ini adalah yang terkait dengan kebijakan dan pemerintah daerah. Namun tadi sudah disinggung oleh Bapak Direktur bahwa selain dunia pemerintah, dunia usaha, swasta, industri itu juga sangat-sangat membutuhkan fire safety, membutuhkan terkait dengan keselamatan kebakaran. Maka semangat untuk adik-adik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama bahwa ini adalah yang pertama dan satu-satunya untuk program studi terkait dengan rekayasa keselamatan kebakaran yang akan sangat dibutuhkan oleh semua lini, baik itu pemerintah, industri, maupun swasta. Jadi jenjang karir, jenjang profil lulusan adik-adik ini, Pak Catur sangat terbuka. Apakah masuk ke lingkup pemerintahan, apakah masuk ke dalam lingkup industri maupun swasta. Semuanya membutuhkan fire safety aparatus. Semua membutuhkan aparatur terkait dengan keselamatan kebakaran, baik itu pemerintah daerah maupun swasta. Jadi tetap semangat, ruang karir kalian sangat terbuka lebar, sangat terbuka lebar untuk berkarir di pemerintah maupun di swasta. Mungkin demikian Bapak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Evan. Luar biasa tadi sudah dijelaskan bagian-bagian penjabaran dari pokok-pokok yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Juga kita lihat tadi penekanan pada penjelasan tentang SPM di bidang kebencanaan dan juga SPM di bidang kebakaran sebagai bagian dari pemastian layanan pemerintah kepada warga itu sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan. Pada kesempatan kuliah umum kali ini cukup lengkap sepertinya yang hadir. Saya sapa ada Bapak Muhammad Johar, ini dari dosen teknik elektro. Pak Muhammad Johar ini juga banyak membantu kami di program studi rekayasa keselamatan kebakaran dan beliau juga tim kami di pembentukan ini Pak Evan LSP terutama untuk uji kompetensi K3 itu rencana. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Johar. Ya, waalaikumsalam Pak Evan. Kemudian ada Bu pernah Wesnina, sempat tadi ngajar, saya lihat ya. Bu Wesnina, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Wesnina. Ibu Dr. Wesnina. Selamat pagi. Ini Bu Dr. Wesnina ini ahli di bidang tata busana gitu ya. Saya rasa masalah kebakaran ini juga diperlukan oleh berbagai bidang termasuk bidang industri fashion busana begitu ya. Oke, kemudian para alumni juga ada beberapa yang hadir Pak Evan ini mungkin kangen kuliah gitu ya sehingga ikut kuliah umum gini. Oke, kita masih ada kesempatan untuk berdiskusi sejenak dengan Pak Evan mumpung beliau menyempatkan diri waktunya pada kesempatan kuliah umum ini. Saya buka termin pertanyaan kepada para peserta. Dipersilahkan para peserta bisa lewat chat atau langsung menyampaikan. Lebih baik langsung sebenarnya kami beri kesempatan. Silakan. Bebas dari para alumni, dari dosen, para mahasiswa juga silakan. 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 Kirana mungkin? Kirana ini mahasiswa baru ini 2021. Ada yang ingin ditanyakan? Berapa orang Bapak untuk yang mahasiswa baru tahun ini Bapak? Mahasiswa baru kalau nggak salah hitung kemarin itu 38 terakhir itu. Oh 38. 38 ya. Sebenarnya kami target 40, tapi biasanya kan memang ada
berbagai hal ya Pak Evan, kadang kesulitan masalah pembiayaan juga. Cuman sebenarnya kalau pembiayaan UNJ cukup membantu untuk melonggarkan atau meringankan beban pembiayaan itu dengan skema penurunan UKT maupun penundaan pembayaran. Silakan para mahasiswa sekalian. Yang angkatan lama juga boleh, silahkan yang silakan. Ketemu dengan saya sebelumnya di sini mau curhat lagi, silahkan. Oke, tadi ada yang mau ditanya, silakan, Mangga. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Sebutkan Saya namanya Muhammad ya. Amar Pak, dari RKK 01. Amar. Oke, Iya, RKK 01 ya. Oke, silakan Amar. 01 berarti tahun 2021 Pak? 2018. RKK Oh, 01 itu 2018. 2018. Oh ya. Ya. Jadi kami ada inisial RKK 1 itu 2018. Ya. Angkatannya Fatimah berarti Muhammad Amar ya? Betul. Ya, betul Pak. Ya, silakan. Silakan Amar. Ya Pak, izin bertanya Pak. Misalkan kalau saya ingin membuat gitu Pak, seperti emergency response team tapi di bidang di kalangan lingkungan RT gitu Pak, RT RW. Nah, itu kalau saya mau mengajukan emergency response team itu harus ada administrasi ke Damkar setempat nggak sih Pak? Kayak izin-izinnya gitu. Karena kan kebakaran ini kan kebanyakan di lingkungan kecil gitu ya Pak. Jadi saya punya ide untuk dari RT-RT-nya dulu gitu Pak, bikin kayak gitu sebelum damkar datang gitu Pak. Kalau misalkan itu dibuat, apakah harus ada administrasi gitu Pak ke damkar-damkarnya? Atau perlu ada kerjasama kah? Atau gimana gitu Pak? Baik. Mohon izin Pak Jafar. Kita coba tampung dulu Pak Evan ya. Siap. Ya. Okay. Baik, monggo Pak Jafar. Oke, terima kasih Amar dari RKK 01. Pertanyaan terkait dengan emergency response time, apakah pembentukannya di lingkungan RT atau RW itu memerlukan syarat dan prosedur khusus. Kemudian yang kedua, kami persilahkan penanya kedua. Silakan. Penanya kedua, silakan. Oke, kalau belum ada, mungkin Pak Evan bisa menjawab dulu pertanyaan dari Amar. Nanti kita akan lihat penanya berikutnya. Mudah-mudahan sudah siap para penanya berikutnya. Silakan Pak Evan. Ya, terima kasih Pak Jafar, terima kasih Amar. Ini Amar, apakah yang pernah tempo hari main ke ruangan saya ya Amar ya, dengan Fatimah? Iya Pak, yang pernah ke sana. Oh ya, kamu tampilannya agak beda sekarang, Amar, agak gemukan ya. Jadi PPKM ini mungkin kurang gerak jadi gemukan gitu ya Amar ya. Izin Pak Jafar, jadi beberapa adik-adik ini ada yang pernah main sampai ke tempat saya Pak. Ada Muhammad Amar, ada Fatimah. Kemudian kalau dari angkatan 2020 itu ada Devia, kemudian dan kawan-kawan itu juga pernah konsultasi Pak ke saya. Juga ada yang pernah saya panggil, mohon maaf karena untuk perbaikan nilai Bapak. Jadi beberapa di antaranya karena PPKM ini kan mungkin kerjakan tugasnya agak selu-selu, agak santai-santai gitu Pak. Jadi agak terlalu santai. Kamu mau kasih kesempatan perbaikan nilai atau tidak? Kalau mau perbaikan nilai silahkan main ke kantor gitu. Nah beberapa di antaranya ada yang sudah sampai kantor gitu Pak. Kemudian pengalaman Pak ke kantor Kementerian Dalam Negeri gitu. Sambil makan ini Pak Jafar, kita makan bakmi itu Pak Jafar. Luar biasa ini. yang bersama Pak Jafar malam-malam itu Pak. Oke, siap. Baik. Pertanyaan yang bagus sekali untuk dari Amar terkait dengan emergency response time ya, rescue atau response time. Ini sebuah cita-cita yang mulia atau niat yang mulia nih. Aspek dari individu atau dari aspek masyarakat atau komunitas untuk ikut
dalam hal pemberdayaan masyarakat, dalam hal penanggulangan kebakaran. Memang tadi saya sampaikan ada terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, kebetulan RERT di lingkungan masyarakat atau di lingkungan desa atau kelurahan atau rumah tangga, itu kita sudah buatkan petunjuk teknisnya melalui yang disebut dengan pedoman pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran atau yang kita sebut sebagai Redcar. Yang tempo hari relawan pemadam kebakaran UNJ juga sudah terbentuk, bahkan sudah kita ikutkan dengan upacara Hudamkar tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual dengan inspektur upacara adalah Bapak Menteri Dalam Negeri. Dalam Kepmendagri tentang Redcar atau Kepmendagri 364.1 itu diatur bahwa seluruh kelompok masyarakat, komponen masyarakat bisa berpartisipasi dalam penanggulangan kebakaran dengan cara mendaftar, meregister melalui Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Nah, memang caranya niat baik ini kadang-kadang kan harus kita ikuti dengan mengikuti ketentuan atau regulasi supaya kita dalam melaksanakan tugas itu dapat bersinergi. Jadi amar secara individu maupun secara kelompok, secara komunitas bisa berpartisipasi dalam penanggulangan kebakaran. Namun disyaratkan harus melakukan registrasi ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat. Misalnya amar tinggalnya di DKI, maka harus register di DKI, di Provinsi DKI. Kalau DKI memang levelnya adalah otonominya di tingkat provinsi. Kalau tinggal di Bekasi, maka register di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten atau Kota Bekasi. Memang kami sedikit tadi tambahkan, di seluruh kabupaten kota di Indonesia ini belum semuanya pemadam kebakaran itu diwadahi dalam dinas. Ada dia masih dalam skup yang lebih kecil, yaitu bidang atau seksi di bawah organisasi perangkat daerah yang lainnya. Ada yang dia di bawah BBBD, ada yang di bawah Satpol PP, yang satu rumpun atau satu induk tadi, Ranti Bumlinmas. Jadi adik-adik semuanya bisa menjadi relawan pemadam kebakaran nantinya dengan mendatangi, melakukan registrasi di sana. Kemudian akan diberikan peningkatan kapasitas, apakah itu pelatihan, pembekalan, diklat, nanti kemudian diikutkan dalam gladi-gladi, simulasi dan lain sebagainya. Kemudian di sana juga diatur tentang hak dan kewajiban seorang anggota relawan pemadam kebakaran. Haknya apa saja, kewajibannya apa saja. Bahkan ini sebagai bocoran, kalau DKI, kemarin kami rapat koordinasi dengan Pak Kepala Dinas, relawan pemadam kebakaran di DKI itu nantinya akan diberikan insentif, Pak. Akan diberikan tali asih, diberikan insentif mereka. Dianggarkan melalui APBD masing-masing. Itu untuk DKI. Namun untuk yang kabupaten kota yang lainnya nampaknya belum. Mereka hanya masih murni adalah sebagai relawan, sukrelawan, yaitu yang rela, suka dan rela, gitu ya. Jadi tapi mendapatkan peningkatan kapasitas, pelatihan, ada hak dan kewajiban anggota. Silakan Amar nanti setelah ini bisa bergabung dengan relawan pemadam kebakaran. Syukur-syukur nanti bisa membantu kita untuk manajemen relawan pemadam kebakaran, karena itu nanti akan menjadi database-nya secara nasional. Nanti harapannya seperti Tagana, seperti PMI dan lain sebagainya. Demikian Pak Jafar. Ya, tadi luar biasa informasi yang berguna, terutama bagi para mahasiswa yang berdomisili di DKI Jakarta. Ini kesempatan, peluang juga untuk memberikan kontribusi. Jadi bisa mengambil inisiatif untuk membangun atau mengembangkan satu kelompok masyarakat yang peduli sebagai relawan untuk penanganan kebakaran.
Dan ini juga bisa menjadi media atau ajang pembelajaran atau latihan, selain juga ruang aktualisasi begitu. Terima kasih Pak Evan untuk jawaban yang pertama atas pertanyaan Saudara Amar. Pertanyaan kedua saya persilahkan kalau ada hal yang mau disampaikan secara langsung. Silakan. Dari RKK 02, Zalfa dan kawan-kawan. Mohon izin Pak Jafar, saya ingin Silakan, bertanya. siapa ini? Saya Riko Jonathan Pak, dari alumni minus 2 Pak, RKK. Oh, Riko, silakan. Ya. Iya Pak Evan, izin bertanya Pak Evan. Silakan Riko. Untuk terkait sertifikasi ya Pak ya, saya ingin bertanya Pak, kan mahasiswa RKK ini kan udah lebih terfokus pada fair safety dan protection apa ya, dibanding saya waktu zaman saya kuliah. Sini saya ingin tanya Pak, mahasiswa RKK ini apa perlu lagi mengambil K3U atau lebih baik untuk mengambil fair safety manager langsung Pak? Sekalinya seperti itu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Baik, Terima kasih. Ya, terima kasih Riko. Saya jawab langsung atau bagaimana Pak Jafar? Mohon izin. Langsung saja nggak apa-apa. Sepertinya teman-teman yang lain bisa sambil nunggu untuk pertanyaan berikutnya. Gitu. Baik, terima kasih. Riko Jonathan tadi agak terputus. Angkatan berapa ya Riko? RKK minus Riko 2 ini Pak. mahasiswa RKK min 2 ya Riko ya? Iya, minus 2. Ini masih masuk mesin kalau RKK minus. Oh, Ya, angkatannya inisial ya. Angkatannya Fajar Pak ya? Fajar DKI bukan Pak ya? Fajar itu 2014. Riko ini adik kelasnya Fajar. Adik kelas, 2015 kalau Riko ini. Fajar 2014. Iya. Fajar kan di DKI sekarang menjadi penyuluh Bapak dia. Penyuluh Betul. Ya, di DKI ya. Baik, Riko terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan sertifikasi. Nah, ini menarik juga dan ini pernah kami diskusikan dengan Pak Triyono dan juga Pak Jafar waktu itu. Mohon izin Pak Catur ini mungkin bisa nantinya menjadi catatan mungkin Bapak. Jadi terkait dengan sertifikasi saya rasa kalau menurut hemat saya adik-adik mahasiswa ini perlu dibekali untuk sertifikasi. Jadi baik itu sertifikasi terkait dengan K3 secara umum maupun sertifikasi secara teknis di bidang fire Bapak. Fire ataupun misalnya sertifikasi yang lain yang terkait kebencanaan misalnya. Karena kalau kami mengasumsikan Bapak, adik-adik ini lulus adalah nantinya dengan level kalau dalam jenjang jabatan fungsional pemadam kebakaran itu Pak, mereka adalah ahli ya Pak, masuknya ke dalam kategori ahli, analis ahli muda, analis dari mulai analis ahli pertama, muda ataupun kemudian madya. Nah, sebagai seorang ahli tentunya kan pemahamannya idealnya Bapak itu tidak hanya terbatas pada pemahaman atau pengetahuan yang sifatnya akademik Bapak. Kalau adik-adik lulus ini, asumsi saya adalah masih kepada tataran akademik, Bapak, yaitu mendapatkan ijazah, gitu, mendapatkan ijazah S1, S1 Prodi RKK, gelarnya adalah mungkin ST, begitu, Bapak. Namun dunia kerja saat ini, Bapak, baik di pemerintah maupun di swasta, itu sangat mensyaratkan yang disebut sebagai sertifikasi dan uji kompetensi, Bapak. Apakah itu nanti dia sebagai seorang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau outsourcing, Bapak, atau outsourcing, ataukah dia sebagai seorang PNS, itu disyaratkannya adalah selain seleksi seleksi umum dan seleksi khusus, juga ada namanya sertifikasi. Apalagi nanti untuk P3K. Apalagi untuk dunia usaha, biasanya dunia usaha dan swasta, biasanya mereka mensyaratkan sertifikasi dan uji kompetensi. Sertifikasi apa saja yang sudah kamu
dapatkan, sertifikasi apa saja yang sudah kamu peroleh, sehingga menurut saran saya Bapak, melalui jalur formal yang dikoordinir oleh UNJ, oleh prodi, oleh fakultas, ataupun melalui jalur informal yang misalnya itu diinisiasi oleh BEM atau himpunan mahasiswa, HIMA gitu, melaksanakan pelatihan yang sifatnya sertifikasi. Perlu kami informasikan kepada Bapak dan adik-adik semuanya mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga, bahwa dalam Permendagri tentang jabatan fungsional saat ini dan Permendagri tentang pedoman diklat itu terdapat 21 jenjang Bapak, 21 jenjang kompetensi yang ada di dalam pemadam kebakaran ini, melalui mulai dari yang namanya diklat dasar 1, diklat dasar pemadam pertama, diklat dasar 2, 3, sampai diklat instruktur, diklat inspektur, diklat operator, diklat mekanik, diklat driver pemadam, kemudian sampai dengan nanti diklat perwira pemadam, analis dan sebagainya. Ada 21 jenjang sertifikasi dan kompetensinya Bapak. Asumsi saya adalah misalnya kami ibaratkan tadi adik-adik ini lulus menjadi seorang ahli, atau kalau di dunia militer itu Bapak, ini adik-adik ini masuk menjadi seorang perwira pemadam kebakaran. Seorang perwira tentunya dia harus tahu dan paham pekerjaan seorang bintara dan tamtama. Nah, kalau perwira tidak paham pekerjaannya bintara dan tamtama, itu kan menjadi suatu yang kurang komprehensif. Sama seperti halnya, karena pemadam kebakaran ini, kalau kita bicara pemadam kebakaran, identik mirip-mirip dengan militer, Pak. Bahkan di dunia internasional, seperti Korea dan Cina, itu pemadam kebakaran itu diberikan pangkat militer untuk yang di pemerintah. Kepala pemadam kebakaran Kabupaten A misalnya adalah dijabat oleh kolonel militer siapa yang kemudian juga memiliki kompetensi pemadam kebakaran. Seorang lulusan Akmil, asumsinya dia pernah melakukan pekerjaan-pekerjaannya seorang tamtama dan bintara pada saat pendidikan di Magelang sana. Jadi dia juga harus tahu bagaimana cara megang selang, bagaimana cara nyemprot selang, bagaimana cara mengukur tekanan air, bagaimana cara menyedot air, bagaimana cara menggunakan nozzle gun, dan lain sebagainya. Sehingga ini mungkin akan sangat komprehensif apabila aspek akademik ini juga nanti diikuti dengan aspek-aspek pelatihan, Pak Jafar. Apakah melalui formal, apakah melalui informal. Nah, Riko, sepanjang mungkin UNJ belum bisa belum ada memfasilitasi hal ini, sebaiknya apabila ada lembaga sertifikasi profesi atau lembaga pelatihan yang bisa memberikan sertifikasi akan lebih lengkap. Karena tadi saya sampaikan, di pemerintah maupun di swasta, basicnya adalah sudah sertifikasi dan kompetensi. Di samping memang adanya ijazah pendidikan formal. Demikian mungkin Pak Jafar. Oke, baik. Terima kasih Pak Evan. Jadi memang di dalam kurikulum RKK yang baru ini, Pak Catur dan tim kurikulum dan juga termasuk saya yang terlibat memang mendesain kurikulum ini juga mendasarkan pada SKKNI, Standar Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia. Serta kita juga akan mengarahkan Pak Evan, seperti yang Pak Evan sarankan dan sampaikan tadi, beberapa sertifikasi akan diambil oleh para calon lulusan Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Di UNJ sendiri kami akan membuat melalui LSPP 1, di mana untuk mahasiswa RKK yang ada nanti akan kita upayakan paling tidak lulusan itu ada dua sertifikasi, yakni pengkaji teknis proteksi kebakaran serta K3 umum, gitu. Minimal itu. Di luar dua itu nanti akan kita tambahkan sesuai dengan situasi dan masing-masing kebutuhan dari
mahasiswa karena kaitannya dengan minat pekerjaan, mungkin ke bidang pemerintahan atau ke swasta dan seterusnya. Ya. Terima kasih Pak Evan atas sarannya. Begitu. Saya buka lagi kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Dipersilakan para audiens. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan, nama saya Meta Adelia Safitri, mahasiswa program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran angkatan 2021. Sebelumnya tadi sempat disinggung sama Pak Evan ya, bahwasanya saat terjadi bencana, penyelamatan pertama itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Namun bagaimana ceritanya dengan bencana yang baru-baru ini terjadi, yaitu kebakaran pada lapas di Tangerang yang menewaskan sekitar 41 orang tahanan. Karena sempat saya baca, kalau pada saat terjadi kebakaran itu, kondisi lapas itu terkunci, Pak. Kalau begitu, bagaimana caranya, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Meta. Ini cukup kritis ini. Mahasiswa baru ini, Pak Evan. Jadi RKK 04 ini. Meta Adelia Safitri ini. Nanti ketemu dengan Pak Evan di mata kuliah kebijakan nanti. Cuman insya Allah pada minggu ini baru mulai Pak Evan untuk mengisi mata kuliah itu. Dipersilakan Pak Evan, ini kaitannya dengan kebakaran di Lapas Tangerang ini. Baik, wah, terima kasih Meta. Ini pertanyaan betul, ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan yang up to date ini ya. Kamu mengikuti perkembangan tentang kebakaran di lapas. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa yang timbul di kebakaran lapas di Tangerang. Salah satunya memang adalah kapasitas ya, kapasitas overload dari lapas itu sendiri. Dia kapasitasnya overload melebihi kapasitas yang seharusnya. Kemudian yang kedua, aspek yang tidak kalah penting adalah terkait dengan namanya inspeksi proteksi kebakaran. Inspeksi proteksi kebakaran atau sistem proteksi kebakaran. Jadi dalam dunia pemadam kebakaran nanti akan kamu pelajari bahwa bangunan gedung pemerintah maupun swasta ataupun bangunan publik itu harus memenuhi yang disebut sebagai standar sistem proteksi kebakaran. Sistem proteksi itu ada dua, ada sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif. Gunanya adalah ketika terjadi kebakaran maka secara otomatis, secara dini dia dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan pemadam kebakaran. Salah satu contoh sistem proteksinya adalah adanya hidran di lingkungan pemadam kebakaran, adanya detektor asap, adanya sprinkler yang ada di tiap-tiap bangunan gedung, di tiap-tiap ruangan, adanya APAR, kemudian adanya faktor Fire Safety Manager atau FSM, Fire Safety Manager. Fire Safety Manager itu merupakan bagian dari pencegahan, bagian dari SKKL, Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan. Dalam amanatnya, di peraturan Menteri Pekerjaan Umum, SKKL ini diatur dalam Permen PU, tidak di Permendagri. Dalam setiap lantai di setiap bangunan gedung pemerintah, swasta maupun publik, itu dibentuk sistem ketahanan kebakaran lingkungan yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen anggota SKKL itu yang dikepalai oleh seorang Fire Safety Manager. Sehingga pada saat kejadian kebakaran sudah terdapat peran masing-masing penghuni gedung, masing-masing penghuni lantai. Siapa berbuat apa, siapa mengerjakan apa. Kemudian di situ juga terkait dengan adanya akses, exit, akses emergency dan lain sebagainya. Nah, di lapas itu tentunya seharusnya sudah ada namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Mereka adalah warga binaan yang memang tidak dalam kondisi merdeka, tidak dalam kondisi yang bisa melakukan aktivitas dengan bebas.
begitu ya. Ketika kejadian kebakaran atau bencana lainnya, kalau masyarakat yang dalam kondisi merdeka, dalam kondisi bebas, bukan seorang warga binaan, dia tentunya dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan diri. Nah, misalnya untuk kebencanaan potensi gempa, apa yang dilakukan terhadap gempa, menyelamatkan diri sendiri adalah dengan cara misalnya mencari pilar segitiga berlindung. Apakah itu dari dinding tiang beton di bangunan, apakah mencari tempat berlindung di bawah tempat tidur, di pinggir lemari misalnya, itu ada namanya nanti ilmunya atau pelajarannya siap selamat untuk masing-masing ancaman bencana. Kalau gempa bumi apa yang dilakukan, kalau tanah longsor apa yang dilakukan, kalau banjir apa yang dilakukan. Karena masing-masing ancaman bencana, cara dan metode untuk penyelamatannya tentunya berbeda-beda. Nah, ini untuk lapas tentunya itu tadi terkait dengan inspeksi proteksi kebakarannya mungkin belum dilaksanakan dengan baik. Kemudian di dua aspek kapasitas yang itu juga sangat-sangat mengganggu dan sangat menyulitkan untuk melakukan penyelamatan sendiri maupun evakuasi oleh petugas. Juga aspek dari hulunya, dari awalnya adalah misalnya terkait dengan penegakan regulasi. Penegakan regulasi ini menjadi dilematis dan dikotomis karena terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah, gitu ya. Perencanaan tata ruang wilayah ini harusnya pemerintah daerah di Indonesia membuat pemetaan bahwa kawasan-kawasan tertentu dikelompokkan menjadi sesuai dengan kaidah penataan ruang dan penataan wilayah. Kemudian bangunan gedung pemerintah ini juga setiap tahun diinspeksi. Bahkan pada awal pembentukannya dulu, pembangunannya harus ada namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, ini hal yang mungkin familiar dengan rekan-rekan, yang familiar dan sangat sering kita dengar, yang sebetulnya ini sangat dekat dengan dunia fire safety. Izin mendirikan bangunan atau IMB itu seharusnya terbit setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Catat ini, IMB itu seharusnya dapat diterbitkan ketika dia sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Terkait dengan apa? Terkait dengan sistem proteksi kebakarannya. Namun kita ketahui sekarang di Indonesia, di tempat tinggal kita, berapa banyak orang yang mengurus IMB? Berapa banyak yang IMB diberikan sesuai dengan ketentuannya? Nah, tidak cukup sampai di situ. Ketika bangunan sudah diizinkan berdiri, maka ketika akan digunakan seharusnya dia mendapatkan namanya sertifikat layak fungsi atau SLF. Yang itu juga seharusnya terbit setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Bangunan berdiri, dia harus dicek kembali. Harus dicek aparnya, sprinklernya, detektor asapnya, kemudian sistem hidrannya di kanan kiri gedung, hose reel-nya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak, kaidah-kaidah penempatan aparnya, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak, barulah diberikan sertifikat layak fungsi. Nah, kalau itu semua terjadi, niscaya resiko kebakaran akan dapat ditekan sedemikian rupa. Gitu. Namun yang terjadi, kita masih cukup prihatin di Indonesia, hal ini masih belum menjadi prioritas, masih belum diikuti, masih belum dilaksanakan. Bahkan yang cukup memprihatinkan, kasus misalnya Meikarta yang ada di Kabupaten Bekasi dan sekitar Karawang ya. Meikarta, kalau kita ikuti, Meta mungkin ngikutin, itu menyeret Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, menyeret
kepala daerah dan menyeret beberapa pejabatnya ke dalam kasus korupsi, kasus pidana. Karena apa? Memberikan rekomendasi yang palsu, memberikan izin yang tidak selayaknya, dan seterusnya. Begitu, Meta, jawaban saya. Demikian, Pak Jafar. Baik, terima kasih banyak, Pak. Cukup, Meta ya. Oke, ya. Oke, masih ada kesempatan lagi, ada satu kesempatan lagi saya buka untuk pertanyaan berikutnya. Silakan. Halo Pak Jafar. Silakan. Saya mau nanya, tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu di kolom chat ada Bang Gribi, alumni kita yang bertanya juga, Pak. Ini belum dijawab. Oh, begitu. Oke, Iya, kamu dulu iya, aja, Pak. nggak apa-apa. Kamu dulu aja, nggak apa-apa. Tadi soalnya pertama kali nanya kayaknya Bang Gribi. Ada Sekalian, dari- kamu aja. Sekalian dibacakan, silakan, Ya, Zalfa. bacain ya, nggak apa-apa ya. Dari Ya. pertanyaan Bang Ahmad Maghribi nih. Ya, Jadi pertanyaan kamu pertanyaannya tentang ini, perlukah high risk management fire di suatu gedung yang memancarkan suhu panas seperti contoh ada di ruang generator set, kemudian ruang trafo dan blower. Terima kasih katanya. Oke, ya, oke. Terima Ya, kasih dari Bang. atas pertanyaan itu. Pertanyaan dari Jalva sendiri, silakan. Saya mau nanya ini Pak, apa tentang fire investigator Pak. Nah, kan fire investigator itu kalau misalnya yang setahu saya ya cuma masih baru ada satu ya Pak Adrianus gitu ya. Nah mungkin di Indonesia ini kira-kira kita mau mengadakan atau enggak gitu ya. Terus kira-kira kalau mau pengadaannya itu bagaimana? Terus juga saya waktu pas masih mahasiswa baru waktu itu sempat mendapat cerita gitu ya, khususnya dari Pak Jafar, itu katanya kemungkinan kita juga ditempatkan di Kepolisian Republik Indonesia, itu katanya diletakinnya sebagai fire investigator. Itu bagaimana Pak terkait itu Pak? Mungkin bisa ditanggapi sama Pak Evan. Itu aja sih Pak pertanyaan saya Pak. Oke, makasih. Oke, jadi ada dua pertanyaan dari Maghribi sama dari Zalfa. Untuk dari Zalfa terkait dengan apa ya, mungkin lebih ke ini ya, mungkin Pak Evan ya, pemahaman tentang apakah profesi investigasi kebakaran ini di Dinas Damkar ini apakah sudah established atau belum gitu ya. Karena memang investigasi kebakaran ini bidang yang tidak banyak diketahui orang, dan keahlian untuk investigator kebakaran ini tidak banyak juga yang menguasai. Salah satu yang menguasai memang salah dosen yang juga kita hire, kita minta untuk membantu ngajar, yakni Pak Adrianus ya. Di kepolisian memang pernah ada semacam diskusi saya dengan kawan yang di Mabes Polri. Mereka sangat senang ketika prodi Fire Safety Engineering ini berdiri, karena memang di kepolisian negara Republik Indonesia ini juga sangat memerlukan ketika bicara soal investigasi terkait dengan peristiwa-peristiwa kebakaran. Karena itu kan memang kewajiban Polri juga mengungkap di dalam peraturan kita sekarang ini, mengungkap penyebab terjadinya kebakaran. Nah, ini Polri kan memerlukan para ahli begitu ya. Mungkin untuk kaitannya dengan masalah jabatan investigator kebakaran ini, Pak Evan bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan peraturan yang baru ya mungkin ya, yang terbit ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jafar, terima kasih Zalfa. Ini Ketua BEM ya, Ketua BEM. Kalau kuliah kemarin jarang nih. Ya kalau kuliah saya kemarin sering izin Pak, alasannya mau kegiatan BEM gitu Pak dia Pak. Padahal kayaknya pacaran Pak kayaknya itu Zalfa. Itu kebetulan ya waktu ini Pak yang tanda tangan kerja sama Gunebo sama Pak Jamal ya waktu itu Pak. Iya. Bukan pacaran ya Zalfa ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, saya jawab yang Zalfa dulu ini terkait dengan fire investigator. Ini memang dalam tadi salah satu dalam salah satu dari 21 jenjang kompetensi itu ada namanya investigator, dan diikuti diklatnya adalah diklat investigasi kebakaran.
untuk mencapai jenjang investigator atau mengikuti diklat investigasi kebakaran itu harus sudah melewati tahapan-tahapan lainnya. Saya kurang hafal banget, saya harus buka slide-nya. Dia berada di level atau jenjang ke yang mana. Tetapi dia adalah masuk ke dalam jenjang yang sifatnya sudah jenjang ahli. Jenjang ahli. Artinya dia sudah harus melampaui jenjang diklat Damkar 1, Damkar 2, Damkar 3, kemudian rescue, kemudian diklat-diklat yang lain sudah harus terlewati. Saya kurang hafal persis. Namun memang ada mata diklat, ada mata kompetensi terkait dengan investigasi kebakaran. Dan ini di pemerintah daerah di Indonesia memang belum banyak yang memiliki seorang investigator. Kalau menurut hemat saya, mungkin yang memiliki hanya baru di DKI saja. Daerah khusus ibu kota saja. Memang DKI ini luar biasa untuk penyelenggaraan penanggulangan kebakarannya oleh pemerintah daerah. Dia menjadi rujukan nasional dan juga rujukan internasional. Karena di satu sisi memang sebetulnya Indonesia itu luar biasa. Salah satu yang menjadi barometer adalah banyaknya kejadian kebakaran. Di DKI itu mungkin rata-rata sehari bisa ada terjadi 5-6 kali kejadian kebakaran. Kalau dibikin rata-rata ya, melebihi orang minum obat ya, minum obat sehari 3 kali. Ini kejadian kebakaran di DKI bisa sehari sampai 5-6 kali seperti itu. Nah, apakah bedanya investigasi yang dilakukan oleh kepolisian dan kebakaran? Kalau kebakaran, investigasi kejadian kebakaran adalah murni pada penyelidikan dan penyidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran. Kemudian merumuskan hal-hal yang berpengaruh dan rekomendasi untuk penanganan atau pencegahan di kemudian harinya. Sedangkan investigasi yang dilakukan oleh polisi adalah investigasi terkait dengan ada tidaknya unsur pidana, ada tidaknya tindak kejahatan, ada tidaknya sabotase di sana. Nah, karena di kita ini ada rumahnya investigasi, ada ruang lingkupnya investigasi, tapi pelaksananya belum ada, ya, belum banyak, maka kemudian hal ini seringkali diambil alih, dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian. Mereka setiap kali ada kejadian kebakaran, kemudian melakukan pasang garis kuning, polis line seperti itu ya, polis line. Akhirnya mereka lah yang melakukan investigasi baik terhadap ada tidaknya unsur pidana maupun juga yang terkait dengan penyebab kejadian kebakaran. Karena memang ilmu investigasi kepolisian itu lebih komprehensif, termasuk di dalamnya adalah mungkin terkait dengan kebakaran. Mereka sudah punya sumber daya manusia, sudah punya sumber daya peralatan, resources yang memadai sehingga bisa melakukan banyak hal. Padahal sebetulnya idealnya ruang lingkupnya itu adalah ruang lingkupnya pemadam kebakaran, ruang lingkupnya penanggulangan kebakaran, ruang lingkupnya kita semua, yang itu semua bisa dan seharusnya kita mampu dan bisa untuk melakukan itu semua. Gitu. Jadi saya sedang mendorong ini semua supaya nanti baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki laboratorium yang memadai, misalnya laboratorium Puslapfor, misalnya laboratorium forensik gitu ya. Jadi Puslapfor itu tidak hanya domainnya kepolisian, tapi domainnya pemadam kebakaran juga, laboratorium uji dan lain sebagainya. Sementara ini laboratorium yang ada di Indonesia satu-satunya hanya laboratorium pengetesan alat yang punya Pemda DKI yang ada di Ciracas. Itu untuk mengukur tekanan air, mengukur alat, dan lain sebagainya. Kita belum memiliki laboratorium yang cukup komprehensif gitu. Nah, kami dulu pemerintah pusat melalui Kemendagri pada waktu kita membentuk Pusdiklat Damkar dan Penyelamatan yang ada di Rokan Hilir sudah membuat ketelaahan dan kajian, salah satunya untuk membuat laboratorium pemadam kebakaran yang komprehensif. Nilainya memang luar biasa. Untuk laboratorium yang
komprehensif itu mencapai angka sekitar 50-an miliar Pak Jafar, 50-an miliar. Nah, ini mungkin seandainya kita berpikir jauh ke depan, nanti out of the box, siapa tahu UNJ bisa mendapatkan sponsorship Pak, bisa mendapatkan grant atau bantuan dari pihak ketiga di luar negeri, kemudian bisa menyelenggarakan, membuat laboratorium yang komprehensif, laboratorium yang paripurna, akan sangat bermanfaat Pak. Di satu sisi juga bisa mendapatkan retribusi Pak, retribusi dari pengujian alat gitu. Selama ini produsen barang dan jasa tentang damkar Pak, kalau menguji akhirnya ke DKI atau beberapa diantaranya ke swasta seperti Sukovindo misalnya. Tapi itu pun terbatas itemnya. Nah itu ditarik retribusi yang cukup besar Pak. Misalnya untuk pengujian SNI APAR. SNI APAR diuji di sana, dites di sana untuk memenuhi SNI, itu bisa kena sampai dengan mungkin 80 sampai 100 juta. Seperti itu untuk pengujian tabungnya, pengujian medianya, pengujian daya semprotnya dan lain sebagainya. Kebetulan kami dengan Pak Triyono ini kan ada di Komtek Bapak. Saya anak buahnya Pak Triyono di Komtek Pak, di Komite Teknik BSN, Badan Standarisasi Nasional itu Pak. Kita merumuskan SNI, salah satu kendala terbesarnya adalah masalah laboratorium Bapak, laboratorium pengujian gitu. Jadi saya berdoa semoga melalui Pak Catur, Pak Jafar, Pak Triyono, Pak Himawan, Pak Johar dan Bapak Ibu dosen lainnya RKK ini nanti syukur-syukur bisa menggait pihak ketiga, donor, pemberi bantuan gitu, grant gitu ya, sehingga bisa membuat laboratorium damkar yang komprehensif yang memfasilitasi ya semua aspek untuk penanggulangan kebakaran. Saya harapkan, saya berdoa seperti itu. Kemudian sedikit lagi yang terkait dengan Maghribi tadi ya, terkait dengan apakah perlu dibentuk fire safety manager di resiko-resiko tadi ya. Itu secara umum sebenarnya sudah saya jawab bahwa dalam ketentuan tentang SKKL, Sistem Kebakaran Ketahanan Lingkungan, itu tidak hanya lingkungan saja, namun bahkan di masing-masing objek, lantai, gedung, kemudian unit-unit strategis, unit-unit sentral, apalagi yang high risk, itu perlu dibentuk SKKL, yang dimana SKKL itu di dalamnya adalah ada terkait dengan Fire Safety Manager dan perangkat-perangkat lainnya. Jadi sangat diperlukan untuk dibentuk yang namanya Fire Safety Manager, yang ketentuannya itu masuk dalam namanya SKKL, Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Evan. Dan memang untuk laboratorium tadi memang rancangan pengembangan dari program studi RKK, sebagaimana juga kami bicarakan di tingkatan intern program studi, memang akan kita arahkan untuk pertama laboratorium kaitannya dengan pendidikan dan penelitian, yang kedua memang kaitannya dengan laboratorium pengujian Pak Evan, sebagaimana disampaikan tadi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan mitra pihak ketiga yang bisa membackup dari sisi finansial untuk pemenuhan perwujudan laboratorium pengujian, karena memang yang disampaikan Pak Evan tadi cukup menarik ya, memang peluang cukup besar tetapi dukungan memang masih kurang gitu. Dan mahasiswa kami ada yang sekarang ini PKL di laboratorium pengujian di Ciracas Pak Evan, memang kami sebar beberapa, dan yang belum adalah ini PKL di beberapa tempat yang memang kemarin sempat kami bicarakan dengan Pak Evan untuk memperkuat beberapa dinas damkar di area Jabodetabek. Ya, mudah-mudahan pada PKL berikutnya nanti bisa kita tata dan kita atur lebih bagus untuk membantu Pak Evan di Kementerian Dalam Negeri dalam perkuatan para SKPD di daerah, terutama di daerah Jabodetabek ini. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, para mahasiswa, saya rasa cukup sekian acara diskusi dalam kaitannya dengan kuliah umum pada hari ini.
Beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh para narasumber dari Pak Direktur yang dilanjutkan oleh Pak Evan, kaitannya dengan kebijakan umum terkait dengan penanggulangan bencana dan kebakaran di Indonesia, serta beberapa hal penjelasan dari kebijakan umum tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Evan. Di samping itu juga beberapa poin-poin penting sudah ditekankan oleh Pak Evan dalam kaitannya dengan kita di Universitas Negeri Jakarta, khususnya di program studi rekayasa keselamatan kebakaran. Banyak peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan berharga yang bisa kita berikan sebagai bagian dari kontribusi untuk memecahkan masalah kebakaran di Indonesia. Baik di kontribusi oleh program studi maupun kontribusi oleh para lulusan ketika mereka nanti bekerja baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta. Terima kasih Pak Evan dan jajaran di Kementerian Dalam Negeri. Salam untuk Pak Direktur. Kami sangat berterima kasih sekali atas waktu beliau pada hari ini, dan kami di UNJ, khususnya di program studi rekayasa keselamatan kebakaran, akan senantiasa siap bekerja sama, berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam upaya-upaya untuk memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah bencana dan kebakaran di Indonesia. Kami selaku moderator mohon maaf bila mana ada hal yang kurang di dalam saya memoderatori acara kuliah umum pada hari ini. Dan selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara dan mohon nanti perkenan Pak Catur selaku Korprodi untuk bisa secara resmi menutup acara kuliah umum pada hari ini. Dari saya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Jafar yang telah memandu materi kita kali ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Edi dan juga Pak Evan yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dengan luar biasa. Baik, sebelum ditutupnya acara kali ini, apakah ada yang ingin disampaikan dari Pak Catur? Silakan Pak Catur. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Evan Nursetyadi atas kesediaannya dengan penjelasan yang banyak sekali. Mungkin tidak cukup untuk kuliah umum saja, tapi nanti disambung lagi di kuliah selanjutnya di RKK. Salam juga untuk Pak Edi untuk atas kesediaannya memberikan pengantar di kuliah umum, dan untuk nanti mudah-mudahan bisa dijalankan lagi dengan MOU kira-kira seperti itu. Jadi nanti Pak Evan bisa lebih resmi lah ke UNJ. Oke, jadi kami bisa memberi lebih banyak SKS kira-kira gitu Pak. Oke, baik, terima kasih tadi penjelasannya yang sangat banyak sekali, banyak peraturan sampai saya ngetrisnya susah gitu. Jadi nanti mungkin mahasiswa bisa belajar di mata kuliah peraturan dan standar yang di semester 1. Tadi juga banyak disinggung tentang kemungkinan-kemungkinan kerja yang mungkin bisa dikembangkan ya, dari aturan-aturan itu. Karena memang peraturan yang kita miliki kan mulai dari tahun tadi disebutkan banyak yang baru gitu ya, dari tahun 2018, 19, 20 gitu. Nah, di situ banyak sekali kompetensi yang ada di dalam peraturan itu. Tentunya dengan jumlah tadi disebutkan 4.000 masih analisnya sejak se-Indonesia itu 4.000, jadi masih sedikit untuk ukuran Indonesia gitu ya. Jadi katanya kalau di Singapura itu segede itu dia lebih dari 6.000. Ya, jadi kita masih banyak peluang lah di situ. Jadi mudah-mudahan nanti kita dengan adanya Pak Evan di
Depdagri, kemudian kita bisa menjalin kerjasama penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Kita bisa mengembangkan kegiatan peningkatan keselamatan kebakaran itu di masyarakat, di industri, kemudian di UNC sendiri dari akademiknya. Kemudian mudah-mudahan nanti mahasiswa juga tidak hanya jadi damkar saja, tapi mungkin nanti di aturan selanjutnya kita bisa buat suatu badan independen yang bisa dengan lebih leluasa membantu pemerintah dan industri. Mudah-mudahan bisa seperti itu, Pak, yang saya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Evan, Pak Edi, kemudian pada panitia, kepada Pak Jabar yang mengatur semua acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga kita bisa melakukan kuliah offline gitu ya. Kita doakan supaya pengelola di UNC mengikhlaskan mahasiswa untuk ikut kuliah offline, karena tiba-tiba muncul aturan bahwa semester ini ternyata masih offline kecuali untuk yang praktek. Ya nanti kita buat semuanya praktek gitu ya, supaya kita bisa offline. Mudah-mudahan seperti itu. Kita bisa bertemu langsung lah, bukan pakai laptop lagi, nanti kita jadi double kembali ke laptop terus gitu ya. Oke, baik, sekian penutup dari kami. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya kita bisa mengembangkan bidang keilmuan kita untuk kemanfaatan seluruh masyarakat di sekitar kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Acara ini secara resmi ditutup. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Fadri. Izin Pak sedikit. Waalaikumsalam. Sedikit closing ceremony dari saya, Pak. Menegaskan kembali apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa pada prinsipnya kami juga mengapresiasi dan siap membantu peningkatan kapasitas Universitas Negeri Jakarta melalui prodi ini. Apapun yang bisa kami bantu akan kami bantu, termasuk penyediaan dosen, Pak. Misalnya diperlukan kami siap. Hanya tidak minta apa-apa kok, Pak, tidak menuntut apa-apa. Hanya kalau diakui resmi kan lebih enak gitu, Pak. Karena kami siap. paling tidak dikasih PIN UNJ atau kalau NIP kan sudah punya, Pak, nomor induk pegawai sudah punya, Pak, gitu. Gaji juga sudah punya dari Kemendagri, Pak, gitu kan, Pak. Hanya nomor induk. Nanti diberikan. Nanti kita boleh pas masuk. Nomor induk dosen kan belum punya, Pak, karena kami juga saat ini kan bertransformasi untuk menjadi jabatan fungsional juga, Pak. Jadi ke depan kami ini untuk level eselon 4, 3 dan bahkan 2 itu semuanya kan bertransformasi menjadi jafung. Seperti saya misalnya, Pak, nanti menjadi analis kebijakan madya atau utama, atau kalau jabatan damkarnya misalnya memilih jafung damkar adalah analis ahli pemadam kebakaran utama atau madya, dan itu kan dibutuhkan angka kredit loh, Pak. Nah, kalau kami tercatat sebagai dosen ini kan angka kreditnya bisa nambah lumayan gitu, Pak, bisa jadi utama gitu loh, Pak. Oke, siap, Pak. Oke, siap, Pak. Nanti ada surat dari dekan kok gitu. Baik. Sudah saya Terima kasih. Demikian, sukses selalu, sehat semuanya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon maaf atas Oke, baik. Silakan kami kembalikan ke Fadri. Baik, ya, terima kasih kepada Pak Catur Setiawan Sumadi dan juga Pak Evan Nur Setia Hadi yang telah memberikan penutupnya pada acara kali ini. Ya, berakhirnya pemaparan materi tadi menandakan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kuliah umum pada hari ini. Terima kasih, tak lupa juga saya ucapkan kepada perwakilan Fakultas Teknik UNJ, kepada seluruh dosen Rekayasa Keselamatan Kebakaran, dan kepada narasumber kuliah umum pada hari ini. Sebelum ditutup acara hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing,
Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya ada sesi dokumentasi. Kepada seluruh partisipan yang saya hormati, dipersilakan untuk menyalakan kameranya karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Aba-aba akan saya berikan setelah para partisipan sudah menyalakan kameranya. Ya. Oke. Untuk slide pertama ya. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. Oke, slide ketiga. 3, 2, 1. Slide keempat. 3, 2, 1. Oke, slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, cukup. Baik, sesi dokumentasi tadi menjadi acara penutup pada kuliah umum pada hari ini. Selesainya acara hari ini, maka berakhir pula tugas saya menjadi MC pada hari ini. Mungkin saya mengucapkan mohon maaf bila selama saya menjadi MC ada kekurangan yang saya lakukan. Saya Fajri Darussalam selaku MC pada hari ini, izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Salam Pak sehat, selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Oke. Pak, dan Terima kasih Pak. kawan-kawan, Izin pamit. terima kasih, ya. Izin pamit. Pak Johar, terima kasih Pak Johar.